بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قد قال تعالى في آياته الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Safinatun Najah, khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan kehadiran kita di majlis taklim membuat kehidupan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Riyadhul Badi'ah atau dengan syarahnya As-Simarul Yani'ah. Malam ini kajian kita sampai pada halaman 81. Di halaman 81 baris paling bawah ada kalimat Kitabus Syiyam. Kitab ini membahas, menerangkan bab puasa. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran, yakni surat Al-Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama ampunan ini kita juga hal mohonkan kepada Allah untuk ayah dan ibu kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat. Semoga mereka semua diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan azam akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisabati Rasulillah wa bibarakati mu'alif hadzal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi. Silakan diperhatikan halaman 81. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syiyami, ini kitab menerangkan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah.
Karena syarat, rukun dan ketentuan antara puasa wajib dan puasa sunnah itu sama saja, kecuali di dalam niat saja yang agak beda. Farada Ramadhana fi sanati saniyati minal hijrah. Allah mewajibkan puasa Ramadan pada tahun kedua dari hijrah. Usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu mencapai 53 tahun kalau nggak salah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia 40 diangkat menjadi Rasul. Kemudian mengajarkan akidah 11 tahun di Makkah, lalu hijrah ke Madinah. Berarti hijrah di usia 52 tahun. Tahun kedua hijrah baru diwajibkan puasa Ramadan, berarti usia Rasul sudah masuk 54 tahun. Pada umur 54 tahunlah Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sebelumnya yang pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, limada tataharra saumal isnin wal khamis? Ya Allah, ya Rasulullah, kenapa Tuhan Rasul sungguh-sungguh sekali melaksanakan puasa Senin Kemis? Puasa yang dilakukan oleh Rasul sebelum ini adalah puasa sunnah Senin Kemis. Karena diwajibkan puasa ketika Rasulullah sudah di Madinah, sepanjang masa Rasulullah berada di Mekah belum diwajibkan melaksanakan puasa wajib. Setelah di Madinah tahun kedua Hijriah, usia Rasul memasuki 54 tahun baru melaksanakan puasa wajib. Maka fasoma, berpuasalah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tis'asinin, selama 9 kali dalam 9 tahun. Seumur hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa hanya 9 kali di dalam 9 tahun. Li'anna mudata maqamihi bil Madinah, karena tinggal menetapnya Rasul, mukimnya Rasul di Madinah itu asyru sinin, selama 10 tahun. Watis'u, dan yang 9 kali puasa Rasulullah kulluha nawaqis, semuanya bulannya kurang dari 30 hari. Illa sanatan, kecuali hanya 1 tahun, fakamilatun, yang sempurna. Nabi Muhammad SAW selama hidupnya berpuasa Ramadan cuma 9 kali, 8 kali puasa itu tanggalnya cuma sampai 29. Hanya 1 kali yang sampai tanggal 30 dalam 1 bulan. Oleh karena itu, ini sebagai pengalaman kita. Kalau kita mau mencatat pengalaman kita, sudah berapa puluh kali kita berpuasa, pasti banyak yang 29-nya daripada yang 30 hari. Sering 29. Yang 30 jarang. Kenapa? Karena Rasul berpuasa Ramadan antara 29 dan 30 berbanding 8 lawan 1. 8 yang 29, 1 yang 30.
La yajibu saumu Ramadan, tidak wajib puasa bulan Ramadan, illa alal muslimi, kecuali atas orang yang beragama Islam. Tidak wajib dan tidak diwajibkan ibadah puasa Ramadan kecuali ada elat, ada sebab. Karena pada dasarnya ibadah itu tidak diperbolehkan selama belum ada dalil yang memerintahkan. Sebaliknya, semua makanan itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Berbeda. Puasa Ramadan wajib alal muslimi, kepada orang yang beragama Islam. Apakah semua orang yang beragama Islam diwajibkan Ramadan, puasa Ramadan? Tidak. Tidak. Hanya umat Islam yang al-baligi, yang balik. Kalau umat Islam belum balik, itu tidak diwajibkan berpuasa. Maka jangan aneh ketika bulan Ramadan ada umat Islam yang tidak puasa. Islam si Islam tapi tidak puasa. Ketika kita menemukan saudara kita, teman kita, tetangga kita Islam tadi tapi tidak puasa, jangan ribet, jangan ribut, berarti dia belum balik. Bagaimana belum balik, Ustaz? Dia sudah ubanan, kok tidak puasa? Lihat yang ketiga, umat Islam yang wajib berpuasa itu adalah al-aqili, lagi berakal. Dia punya akal. Maka bagi umat Islam yang tidak punya akal tidak diwajibkan berpuasa. Mungkin tetangga kita tadi muslim, si muslim balik, sudah gede, sudah tua, kenapa tidak puasa? Mungkin tidak punya akal. Karena hanya umat Islam balik yang berakal yang diwajibkan berpuasa. Al-Qadiri, yang mampu ala shaumi, melaksanakan berpuasa. Muslim, balik, akil, dan juga mampu melaksanakan puasa. Bagaimana umat Islam yang tidak mampu melaksanakan puasa? Garansinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang artinya bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan puasa, silahkan tidak berpuasa, cukup membayar fidyah, dikeluarkan untuk sebagai pengganti puasa 1 hari. Silahkan tidak puasa, cukup membayar fidyah kalau betul-betul sudah tidak mampu. At-tahiri minal haidi wan nifasi, puasa itu diwajibkan kepada orang tersebut. At-tahiri, dalam keadaan suci, minal haidi wan nifasi, daripada haid dan nifas. Mafhum mukhalafahnya, bagaimana kalau umat Islam wanita bulan Ramadan dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, maka tidak diwajibkan berpuasa, la yajibu. Bahkan kalau si emak-emak sedang haid, si emak-emak sedang nifas, tetap melaksanakan puasa Ramadan, maka puasa, ibadah puasa yang dilakukannya bukan berbentuk ibadah tapi berbentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Resikonya dengan berpuasa dia bukan dapat pahala tetapi dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena melanggar ketentuan Allah.
Kapan mulainya melaksanakan puasa? Wa idza tamma sya'banu salasina yauman, dan apabila sudah sempurna bulan Sya'ban salasina yauman 30 hari, maka wajib shaumu ala umumin nasi, wajib puasa kepada umumnya manusia. Atau aura'al hilal adlun, atau melihat hilal adlun, seorang yang adil, wasabata indal qadi, dan sudah tetap hilal di hadapan qadi, maka wajib shaumu ala umumin nasi, itu juga wajib melaksanakan puasa kepada manusia secara keseluruhan. Tetapi kalau ada seseorang yang mengaku melihat hilal tapi dipanggil oleh qadi, disumpah oleh qadi, tidak mau bersumpah, tidak mau datang, maka itu pun tidak bisa diterima pengakuannya karena tidak berani disumpah. Oleh karena itu penjelasannya, fa ilam yasbut, maka jika tidak tetap hilal indahu di hadapan qadi, wajaba ala ra'i, maka wajib puasa terhadap orang yang melihat hilal, wa ala man shadaqahu faqat, dan terhadap orang yang membenarkannya belaka. Ketika orang yang mengaku melihat hilal tidak mau disumpah, tidak mau diambil sumpahnya, tapi tetap dia berkekeh mengatakan melihat hilal, maka kesimpulannya wajib puasa kepada dia secara pribadi dan kepada orang-orang yang percaya kepada penglihatan dia. Bagi orang yang tidak percaya terhadap pengakuan dia, itu juga tidak wajib melaksanakan puasa. Paslun, pasal puasa yang akan membahas syarat sahnya puasa. Wa syurutu sihhati shaumi sittatun, dan syarat-syarat sahnya puasa ada 6. Lihat, ingat rukun iman jumlahnya sama dengan syarat sahnya puasa. Rukun iman jumlahnya 6, syarat sahnya puasa juga ada 6. Al-awalu, yang pertama, al-islamu, ialah beragama Islam. Sah puasanya kalau dia beragama Islam. Bagaimana kalau dia agamanya nonis? Maka walaupun si nonis itu ikut-ikutan berpuasa, lapar selapar orang berpuasa, lelah selelah orang yang berpuasa, haus haus umat Islam yang berpuasa, tetapi karena dia nonis, maka puasanya tetap dianggap tidak sah secara hukum. Karena puasa itu adalah ibadah kepada Allah, Allah hanya akan menerima dari orang-orang yang menjadi hambanya Allah. Sedangkan orang-orang yang nonis min falayasihu min kafirin, tidak sah puasa dari orang kafir, karena orang kafir itu bukan hamba Allah, tetapi dia masih hamba berhala. Karyawan akan dapat gaji atas pekerjaannya kalau orang itu sudah resmi menjadi karyawan di perusahaan tertentu. Tapi kalau orang belum jadi karyawan resmi di perusahaan tertentu, maka dia tidak akan dapat gaji walaupun dia ikut-ikutan bekerja.
Wasani, dan yang kedua at-tamyizu, tamyiz. Syarat sahnya puasa adalah orang yang sudah tamyiz. Tamyiz itu artinya orang yang sudah ngerti, sudah faham. Oleh karena itu fala yasihu, maka tidak sah puasa min majnunin, yang dilaksanakan orang gila, wasobiyin, dan bocah, ghairi mumayyizin, yang belum tamyiz. Bagaimana definisi bocah tamyiz? Bocah tamyiz adalah bihaisu yakulu wa yashrabu wa yastanji wahdah, yang artinya kalau bocah itu sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, BAB sudah bisa cebok sendiri, itu sudah tamyiz. Mafhum mukhalafahnya, kalau bagaimana kalau bocah itu makannya masih disuapin, minumnya masih diminumin, BAB-nya masih dicebokin, maka belum sah puasanya karena belum tamyiz. Wasalisu, dan yang ketiga an-niqa'u, ialah suci, minal haidi wan nifasi, daripada haid dan nifas, jami'an nahari, di sepanjang siang. Dan sinonimnya dengan haid dan nifas wal wiladati, dan juga wanita yang melahirkan, tidak sah puasanya. Bahkan kalau wanita-wanita tadi, baik yang sedang haid maupun yang sedang nifas atau yang sedang wiladah melahirkan, melaksanakan puasa, maka hukumnya wa yahrumu ala haidin, dan haram kepada wanita yang sedang haid, wa nufasaa, dan kepada wanita yang sedang nifas, al-imsaku, menahan diri, tidak makan dan tidak minum, biniatis shaumi, dengan niat puasa. Tidak boleh. Terus apakah wanita itu harus makan minum di siang hari? Tidak juga. Wala yajibu, dan tidak diwajibkan alaiha, kepada wanita tadi, ta'ati muftirin, memakan sesuatu yang membatalkan puasa. Itu tidak mesti. Jadi wanita yang sedang haid itu silahkan di siang hari mau makan silahkan, mau tidak silahkan. Cuman kalau tidak makan jangan diniatin puasa. Warabi'u, dan yang keempat, syarat sahnya puasa adalah an-niyatu, yaitu niat. Karena berbicara tentang niat, referensinya hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Sahnya sebuah amal itu harus disertai dengan niat. Dalam niat ini mungkin masih ada saudara-saudara kita yang mengalami gagal paham. Niat puasa tidak cukup dengan ucapan nawaitu shoma ghodin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Tidak cukup dengan mulut mengucapkan begitu, yang dibantu dengan hati, sejak saya puasa besok hari untuk melaksanakan Ramadan fardu kena Allah Ta'ala. Tidak cukup dengan itu, tetapi lihat di dalam kitab aslinya, bi ayas tahdira datas saumi, dia harus menghadirkan di dalam hatinya bahwa besok dia harus puasa. Wahwa al-imsaku, yaitu menahan diri. Ketika mulut mengatakan nawaitu samagodin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala, ketika hati mengatakan niat saya puasa besok
bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala, hati sambil membayangkan bahwa besok satu hari saya tidak akan makan dan tidak akan minum. Harus ada istihdar hakiki. Tidak cukup dengan ucapan. Karena niat itu bukan urusan mulut, bukan urusan bibir. Wa innama hiyal qalbu, niat itu urusannya dengan hati. Bicara soal niat, puasa terbagi dua. Ada puasa fardu wajib, ada puasa sunnah. Syarat rukunnya sekali lagi itu sama, tetapi niatnya berbeda. Untuk niat puasa sunnah, watasihu dan sah, niatus siyami tatawu, niat puasa sunnah qabla zawali, sebelum tergelincir matahari. Kalau kita puasa sunnah, niatnya persilahkan walaupun sudah siang. Umpamanya malam hari kita pesta, kumpul reuni, makan-makan sampai kenyang, satu malaman sampai subuh baru selesai, ditutup dengan sholat subuh. Habis sholat subuh karena pada ngantuk, badannya pada capek, perutnya pada kenyang, habis subuh langsung tidur. Bangun-bangun jam 10, jam 11 baru bangun. Begitu dia bangun, lihat jam sudah jam 11, subhanallah, itu sudah jam 11. Bagaimana kalau niat puasa saja jam 11 ini? Silahkan, walaupun sudah jam 11 siang. Bisyarti Allah ya ta'ata muftiran, dengan syarat tidak melakukan barang yang membatalkan puasa qablaha, sebelum niat. Disyaratkan sebelum niat itu dari imsak, belum minum, belum makan apapun, karena alasannya tadi kenyang, makan bersama sebelum subuh. Niatnya ka'an qala inna waitu shauma yaumi kadza fala itsmamu panawahu. Itu untuk sholat sunnah, untuk puasa sunnah. Tetapi kendatipun puasa sunnah itu boleh dilakukan niatnya di siang hari, bagaimana dengan selama ini kita melakukan niat puasa sunnah di malam hari? Jawabannya wa wuqu'uha fil lail, dan melakukan niat puasa pada waktu malam afdalu, itu lebih utama. Walaupun di siang hari masih sah, tapi kalau kita melaksanakan niatnya pada malam hari itu lebih utama, sebagaimana waktu melaksanakan puasa fardu. Itu niat untuk puasa sunnah. Bagaimana niat untuk puasa wajib? Wayajibu dan wajib fi siyamil faridati, dalam puasa fardu, ta'yinuhu, menentukan puasa. Dan untuk puasa wajib harus disebut bentuk puasanya, puasa apa, min haisul jinsi. Apakah puasa Ramadan, apakah puasa kifarat, kal kifarati, seperti puasa kifarat, wa ilam yu'ayyin nau'uha, ka kifarati diharin au yaminin, atau wa qausau minadrin, atau puasanya nadar, wa ilam yu'ayyan nau'ahu kana ditabarurin aula jajin, wa qal qada'i an Ramadan,
Termasuk kalau kita mengqadha puasa Ramadan itu harus diwajibkan nawaitu shoma ghadin an qada'i Ramadan. Wa ilam yu'ayyin Ramadana satana kada, walaupun tidak disebutkan Ramadan tahun kapan, tidak mesti, tapi harus disebutkan alasan wajibnya, apakah nazar, apakah Ramadan, apakah qadha dan lain sebagainya. Harus ta'yinuhu disebutkan. Dan wa wuqu'u niyatihi, dan melakukan niatnya fi juz'in minal laili, pada satu juz dari waktu malam, dan niatnya harus dilakukan pada malam hari. Tidak boleh puasa fardu niatnya dilakukan setelah siang sebagaimana puasa sunnah tadi, itu tidak boleh. Di malam hari jam berapa terserah, yang penting sesudah maghrib. Habis berbuka takut lupa niat, langsung niat puasa besok, silahkan. Pada umumnya kita habis tarawih. Jika timbul pertanyaan, apakah niat maghrib yang afdol, apakah niat habis tarawih yang afdol? Jawabannya wal afdalu, dan yang lebih utama wuqu'uha, dilakukannya niat itu fi sulusil akhiri, pada sepertiga malam yang akhir. Yang afdal puasa wajib niatnya dilakukan di sepertiga malam akhir. Jam berapa? Kalau malam ini terdiri daripada 12 jam, sepertiganya berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 jam pertama dari maghrib sampai jam 10 itu sulusil awal. 4 jam yang kedua dari jam 10 sampai jam 2 itu berarti sulusis sani, sepertiga yang kedua. Sepertiga yang terakhir itu berarti dari jam 2 sampai jam 6 pagi. Afdolnya melaksanakan niat puasa wajib adalah dari jam 2 sampai jam 4 imsak, itu di situ. Maka tidak ada salahnya walaupun di masjid kita sudah niat bareng-bareng niat puasa sehabis taraweh, nanti malam habis sahur niat lagi, itu lebih utama. Karena kalimatnya wal afdalu wuqu'uha fi sulusil akhir. Wal khamisu, dan yang kelima, syarat sahnya puasa adalah al-imsaku, menahan diri anil mufattirati, dari barang-barang yang membatalkan puasa, kulliha, semuanya. Yang kelima, syarat sahnya puasa adalah harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa semuanya. Bukan cuma meninggalkan makan minum saja, tetapi melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Minal fajri, dari mulai terbit fajar, ilal ghurubi, sampai terbenam matahari. Wasadisu, dan yang keenam, syarat sahnya puasa adalah dukhulul waqti, masuknya waktu, awujudus sababi, atau adanya sebab, bisyaumil faridah, dalam puasa yang difardukan. Yang keenam, yang terakhir, syarat sahnya puasa harus dilakukan di hari-hari yang nerima dipuasai. Karena dalam satu tahun itu minimal ada 5 hari yang haram dipuasai, bahkan sampai pada hitungan 6. 5 hari apa saja? Yang pertama yang haram dipuasai hari raya Idul Fitri.
Yang kedua yang haram dipuasain hari raya Idul Adha. 3 kemudian 12 dan tanggal 13 bulan haji itu disebut hari tasyrik, haram dipuasain. Bahkan yang keenamnya ada hari yang dipuasain itu ayyamus syak, hari yang diragukan apakah hari itu sudah tanggal 1 bulan Ramadan atau baru tanggal 30 bulan Sya'ban, diragukan dan tidak ada sidang isbat yang dilakukan sampai hari itu, meragukan bangsa, meragukan umat, maka hari itu juga termasuk hari yang haram dipuasai. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah 2 pasal kajian pada kesempatan malam ini. Dan selanjutnya insya Allah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kita masuk kepada wal mubtilatu lisaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk malam ini cukup sampai di sini dulu, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.